Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep bimbel CPR. CPR itu kepanjangan dari cerdas, pintar, religius. Yang pertama, nama usaha dan deskripsi singkat. Bimbel CPR atau cerdas, pintar, religius adalah sebuah bimbingan belajar yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kemampuan akademik saja atau intelektual siswa, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai religius dalam proses pembelajarannya. Singkatnya, bimbel ini bertujuan untuk mencetak siswa yang cerdas, memiliki pemahaman yang kuat terhadap mata pelajaran dan kemampuan akademik yang baik. Pintar, mampu berpikir kritis, kreatif, dan adaptif dalam menyelesaikan masalah. Religius, memiliki akhlak mulia, karakter yang baik, dan pemahaman nilai-nilai agama yang kuat yang menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan mereka. Poin yang kedua yaitu masalah dan peluang. Masalahnya, kurangnya kemampuan membaca dan menulis. Kemudian keterbatasan pemahaman agama Islam yang komprehensif. Dan minimnya integrasi antara pendidikan umum dan agama. Selanjutnya ada peluang. Meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan agama. Kemudian permintaan tinggi akan bimbingan belajar berkualitas dan terjangkau. Selanjutnya potensi pasar yang besar di seluruh Indonesia. Dan selanjutnya dukungan pemerintah terhadap pendidikan karakter dan keagamaan. Poin yang ketiga, segmen pelanggan. Segmen ini merujuk pada anak-anak usia 5-12 tahun atau setingkat dengan TK sampai dengan SD. Kemudian orang tua yang peduli terhadap pendidikan agama dan karakter anak. Dan selanjutnya, sekolah-sekolah Islam atau lembaga madrasah yang ingin menambah program belajar tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Poin yang ketiga, segmen pelanggan. Segmen ini merujuk pada anak-anak usia 5-12 tahun atau setingkat dengan TK sampai dengan SD. Kemudian, orang tua yang peduli terhadap pendidikan agama dan karakter anak. Dan selanjutnya, sekolah-sekolah Islam atau lembaga madrasah yang ingin menambah program belajar tambahan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Poin keempat, keunggulan produk jasa. Meliputi kurikulum terintegrasi yang mencakup membaca, menulis, mengaji, dan pendidikan agama Islam. Kedua, metode pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Ketiga, tenaga pengajar profesional dan berpengalaman di bidangnya. Keempat, modul pembelajaran komprehensif dan mudah dipahami. Kelima, fasilitas nyaman yang mendukung proses belajar. Keenam, program pendampingan dan konsultasi untuk orang tua. Analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Meliputi kurikulum terintegrasi dan unik, kemudian tenaga pengajar berkualitas, dan yang terakhir fasilitas memadai. Kedua, kelemahan. Meliputi merek belum dikenal luas. Yang selanjutnya keterbatasan sumber daya awal. Kemudian ada peluang. Meliputi pertumbuhan pasar pendidikan agama, kemudian potensi kemitraan dengan sekolah Islam. Keempat, ancaman. Meliputi persaingan dengan bimbingan belajar lain, kemudian perubahan kurikulum pendidikan. Poin yang keenam, strategi pemasaran awal. Untuk awal peluncuran, bimbel CPR akan fokus pada strategi pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran online. Memanfaatkan media sosial, website, dan konten edukatif. Kedua, pemasaran offline.
penyebaran brosur, spanduk, dan kegiatan promosi di sekolah. Ketiga, program referral memberikan insentif bagi pelanggan yang merekomendasikan bimbel JPR. Keempat, kemitraan strategis bekerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan. Kelima, event dan workshop mengadakan kegiatan edukatif untuk menarik minat calon pelanggan. Dan yang terakhir, promosi khusus, yaitu memberikan diskon dan penawaran menarik di awal peluncuran. Yang ketujuh, ada potensi monetisasi. Bimbel JPR memiliki beragam potensi monetisasi. Antara lain, yang pertama, biaya pendaftaran dan bulanan bimbingan belajar. Kedua, penjualan modul pembelajaran dan buku penunjang. Ketiga, biaya pelatihan dan workshop untuk guru dan orang tua. Keempat, sponsorship dan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan yang kelima, pengembangan produk digital seperti aplikasi pembelajaran interaktif. Kedelapan, yaitu target jangka panjang, meliputi yang pertama, mengembangkan kurikulum yang lebih inovatif dan relevan. Kedua, menjadi lembaga pendidikan yang diakui secara nasional dan internasional. Ketiga, mencetak generasi muda Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Kesimpulannya, bimbel JPR adalah solusi pendidikan komprehensif yang tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan akademik, tetapi juga membentuk karakter dan spiritualitas mereka untuk menjadi individu yang sukses dan berakhlak mulia. Dengan kurikulum yang unik, tenaga pengajar berkualitas, dan strategi pemasaran yang tepat, bimbel JPR memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.